Damai-Mu tinggal di hatiku, anugerah-Mu memulihkan. Fajar datang, maut tumbang, Yesus bangkit, Dia menang.
Jemaat dikasihi Tuhan, sekali lagi semuanya shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan yang boleh mengundang kita datang beribadah saat ini bersama-sama. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk boleh mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah pada saat ini. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Tritunggal memberkati jalannya ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Mari kita mau persiapkan setiap hati kita. Kita mau tinggalkan segala kesibukan dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari kita mau memuji, menyembah Allah kita yang hidup. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami hadirat dan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita mau puji Dia. Segala pujian bagimu, segenap
pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Engkau. Kuduslah Tuhan namamu, Sekali lagi katakan kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan namamu. Bapa di surga, segala pujian, segala kemuliaan, Engkau Allah yang agung Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau. Kami datang saat ini di hadapan-Mu dengan hati bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan-Mu. Kuduskanlah setiap kami dan penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami siap memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita bersama seluruh umat yang percaya di muka bumi ini mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersuka cita sebab Allah kita hidup dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia dan kemenangan ada di pihaknya. Firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat 2 berkata, Allah bangkit, maka musuh-musuhnya berserak, dan orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Mari kita mau sambut hadirat Tuhan dengan iman dan sukacita dan memuji Dia dengan penuh semangat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, Kita telah dibebaskan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, 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 wow. Katakan kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kekuatanmu ya Allah, Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. serahkan musuh. Selamatkanlah setiap umat-Mu yang ada di sini. Selamatkanlah umatmu. Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh kami. Serahkan musuhmu. Selamatkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu. Engkau dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita mau bersorak, katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Hanya jemaat saja katakan, bersorak bagi Tuhan kita. Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Bernyanyilah bagi Tuhan kita. Katakan, musuh dikalahkan. Kita telah dibebaskan. umatnya dibebaskan. Allah kita sungguh dahsyat. Lebih lagi kita bersorak bagi Tuhan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wah oh oh, 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 wah oh oh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih bersemangat, masih ada sukacita. Lambaikan tangan kita yang bersukacita. Puji Tuhan. Mari kita mau lebih lagi bersorak karena Yesus hidup, Dia bangkit dan menang atas maut. Hanya di dalam Dia ada pengharapan dan kemenangan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kuasa maut telah dikalahkan oleh siapa? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh siapa? oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang.
berdiri, kita mau memuji Tuhan, bersorak bagi Dia. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih. Mari mau bersorak katakan, Yesus hidup, hanya cuma saja yang katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagi kita semua. Sama-sama, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. lebih lagi katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi Lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersuka cita karena Yesus hidup. Dia bangkit dan memberikan kita kemenangan. Di dalam kebangkitannya, kita tidak lagi terikat, tetapi kita telah dibebaskan dan menerima hidup yang baru. Mari kita mau lebih lagi, kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Kita telah bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Lebih lagi, angkat kedua tangan, katakan, kita bebas. Bebas, bebas karena pengampunan. Haleluya. Ku bebas, bebas, Karena kuasa siapa? karena kuasanya. Kuasa Tuhan Yesus. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah karya terbesar yang menyelamatkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Mari kita memberikan seluruh hidup kita di hadapannya. Sebab hanya dalam Dia ada pengharapan. Kasih yang terindah
berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita dengan pujian sekali lagi. Kasih-Mu sungguh indah bagi setiap kami, Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali datang memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, dan khususnya boleh juga diberi waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiada Tuhan Allah seperti Engkau yang rela datang sebagai manusia, rela mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Hanya Engkaulah ya Tuhan, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Nah, pagi ini kami kembali akan merenungkan tentang akan kebangkitan Kristus. Berkati dan pakailah hamba-Mu dan kami semua sungguh-sungguh boleh dijamah oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh terus diperbaharui untuk menjadi terang dan garam, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Kami memohon berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Cauan, Ping An. Bapak Ibu, Ping An itu artinya shalom juga ya dalam bahasa Mandarin ya.
Boleh salam kiri kanannya, sampaikan Yesus mengasihimu dalam bahasa Mandarin ya. Yesu Aini. Bapak Ibu, saya diberikan tema untuk disampaikan yaitu bukti Dia bangkit yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43 ya. Jadi kita melanjutkan seri khotbah dari Injil Lukas yang minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang perjalanan Yesus ke Emmaus yang juga menampakkan diri kepada dua orang murid. Selanjutnya mereka datang kembali ke Yerusalem dan memberitahukan ya kepada murid-murid yang lain apa yang terjadi di dalam perjalanan ke Emmaus di mana mereka begitu bersemangat. Nah, lalu dilanjutkan Lukas 24 ayat 36 sampai yang ke-43 ya. Mari kita baca bergantian, saya yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil sampai 43 saja ya. Saya masih pakai Alkitab TB yang versi yang lama ya. LAI memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Ayat 36 saya mulai ya, Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini. Kiranya kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya yang berbahagia. Bapak Ibu, seorang penulis penafsir Alkitab bernama William Barclay ketika menjelaskan Yesus, ketika murid Yesus dia bertanya, siapakah aku ini? Murid-murid berkata, Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam tafsiran itu, William Barclay mengatakan Tuhan Yesus itu sangat realistis, bukan menjanjikan kemudahan, bukan menjanjikan murid menjadi murid yang gampangan, tetapi Tuhan Yesus mau menjadikan murid adalah murid yang berkualitas, bukan yang gampangan. Oleh karena itu butuh proses, oleh karena itu butuh waktu, oleh karena itu butuh dijalani relasi-relasi yang mendalam. Demikian juga pada waktu Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara sekalian, pernah terpikir enggak oleh kita ya, kenapa Yesus kok kayaknya putar-putar berbelit-belit 40 hari? Kenapa enggak usah muncul aja langsung di lapangan Banteng atau di lapangan yang baru selesai direnovasi ini ya. Lalu kasih pengumuman bahwa dia sudah bangkit. Kenapa kok harus satu-satu lalu yang terakhir baru tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, tempat mereka berkumpul ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, menarik sekali memang pendekatan Tuhan Yesus adalah pendekatan yang unik, yang ingin memberikan satu relasi yang dalam, yang lebih berkualitas, bukan yang jalan pintas. Inilah saudara-saudara sekalian kita bisa pelajari kalau kita merenungkan bagian ini, bahwa Yesus membuktikan dirinya bangkit, bukan dengan cara-cara yang langsung mau jalan pintas, langsung begitu gampang diterima oleh muridnya,
langsung boleh menjadi satu popularitas yang luar biasa dalam sekejap, tidak. Tetapi Yesus mau memakai bukan jalan pintas, tetapi jalan yang berkualitas, yang lebih bermutu, yang lebih mendalam untuk murid-muridnya boleh lebih berakar. Nah, saudara-saudara sekalian, dari bukti dia bangkit, tema hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan ingin pelajari. Yang bagian pertama, saya melihat di sini dimulai dengan kata-kata Yesus, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ditutup oleh Tuhan Yesus ya, oleh Lukas di dalam ayat 45, walaupun kita tidak baca, mungkin ini akan dibahas selanjutnya minggu depan, yaitu di sana ditutup dengan kata-kata lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus ketika dia bangkit ya, boleh dikatakan mau membuktikan dia bangkit, adalah juga membuktikan bagaimana kebiasaan-kebiasaan Yesus sebelum dia bangkit. Yaitu bukan sesuatu yang bombastis, bukan sesuatu yang langsung dahsyat-dahsyat begitu. Tetapi dia datang dengan suatu proses yang mendalam dan membangun relasi. Dan dia datang dengan satu kepedulian, dia datang dengan satu mengerti akan kegelisahan, kegalauan murid-murid. Nah, saudara, maka ketika dia muncul dengan kondisi murid-murid yang lebih banyak orang di dalam satu ruangan, kalimat pertama yang dia keluarkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Mengapa saudara sekalian? Karena mereka baru mengalami syok yang luar biasa. Siapa sangka peristiwa penangkapan, pencambukan, siksaan dan salib serta kematian Yesus begitu cepat terjadi. Betul tidak saudara sekalian? Ya, jadi kita akan mengalami goncangan kalau ada sesuatu terjadi begitu cepat dan itu merenggut nyawa daripada orang yang kita kasihi. Dan kita sangat tidak siap saudara sekalian. Banyak peristiwa pengalaman-pengalaman kedukaan kalau kejadiannya itu tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu, tiba-tiba langsung kehilangan orang yang kita kasih, maka ada yang syoknya sangat luar biasa. Saya masih ingat ketika ibu mertua saya mendapatkan kabar ya, adik dari Semu, istri saya, meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, saudara sekalian, kami takut, bingung dan khawatir. Gimana caranya kasih tahu mama? Ya. Ini putri yang paling kecil dan rencananya beberapa bulan kemudian itu mau menikah saudara sekalian. Jadi dalam suasana mau persiapan seperti itu. Nah, kami pikir-pikir lalu akhirnya mencari, kami nggak berani sampaikan sebagai anak-anak, nggak berani, tapi mencari senior yang sebaya dengan dia, family paling dekat untuk sampaikan. Jangankan ke mamanya ya, ketika kita sampaikan ke family ini ya, supaya family ini sampaikan ke sana juga shock, agak kaget ya. Tapi karena harus menolong dia datang ke rumah, tiba-tiba bingung ya, ngapain lu datang pagi-pagi, ada apa saudara? Dia masih sarapan bihun goreng. Lalu kita tundalah dulu supaya selesai makan. Lalu ngobrol 1-2 jam, masih tunggu saudara. Masih bingung mau mulai ngomongnya dari mana. Akhirnya karena sudah cukup lama menunggu, disampaikanlah. Begitu disampaikan, langsung pingsan, saudara. Langsung pingsan. Untuk beberapa waktu. Lalu berusaha dibangun-bangunkan. Dan masih tidak percaya, masih tidak bisa menerima. Sampai jenazahnya itu dikirim pulang dari Jakarta pun masih menangis-nangis. Masih berseru-seru, kalau boleh saya yang pergi, jangan dia masih muda dan seterusnya. Jadi syok sekali. Karena tidak ada tanda-tanda. Karena itu kecelakaan kerja dan sebagainya, saudara. Demikian juga kondisi hati daripada murid-murid yang masih syok dan masih belum bisa terima yang real yang mana, yang tidak real yang mana. Sehingga saudara sekalian, Yesus tidak menyalahkan. Meskipun orang itu pulang dari Emmaus cerita kan, tadi sudah jumpa Yesus loh, awalnya kami nggak kenal, ya. Tetapi setelah makan dan roti itu ya, perjamuan begitu ya, kami jadi teringat peristiwa dengan Yesus, kami langsung melihat tangannya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus cerita dan membuka pikiran kami, baru kami dan seterusnya. Tentu 2 orang dari Emmaus ini bersemangat sekali cerita. Saudara bayangkan, kita sudah semangat cerita,
murid-murid yang lain apa yang terjadi? Mereka dikatakan masih kurang percaya. Kesel nggak dua murid ini kira-kira ya? Saya rasa kesel loh ya. Ini udah benar nih dan sebagainya. Masih nggak percaya ya saudara. Kalau mau tahu kesel nggak keselnya, saudara lihat aja perdebatan tentang soal ijazah palsu atau asli. Saudara ya. Saudara di sana akan merasakan saudara ya. Nah, tetapi begitupun saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh pengertian. Tuhan yang sangat baik, gembala yang baik. Dia tahu kondisi psikologis murid-murid. Di tengah-tengah itulah saudara sekalian, dia tiba-tiba muncul dan menyampaikan apa? Salam damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama yang paling diperlukan murid pada saat itu, di tengah kegalauan, di tengah banyak tanda tanya, kebingungan, heran, mereka membutuhkan ketenangan. Mereka membutuhkan damai sejahtera. Mereka membutuhkan salam yang tadi saya katakan, Ping An. Ya, kalau Yesus adalah versi orang Chinese, mungkin dia tiba-tiba muncul, dia langsung bilang, Tajia Ping An, ya gitu ya. Saya nggak tahu terjemahan bahasa Mandarinnya di situ apa ya. Nah, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang juga kita butuhkan di tengah-tengah gejolak ekonomi, peperangan dan sebagainya. Betul tidak saudara sekalian? Kemarin baru diumumkan apa itu Dexlite dan sebagainya yang tidak subsidi, naik berapa persen. Saudara galau atau tidak saudara ya? Mungkin yang punya mobil solar yang harus pakai tidak subsidi, bingung juga ya, naiknya tinggi sekali dan sebagainya. Hati kita jadi galau. Saudara yang 1 bulan lagi ada rencana mau ke pesta apa, mau kemana, ada bisnis, ada apa yang harus naik pesawat, bingung juga, tiba-tiba pesawat tiketnya naik luar biasa. Nah saudara-saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini, Tuhan Yesus mengerti. Sama seperti murid-murid waktu masih galau, waktu masih bingung, Yesus mau datang, mau menegur, mau menyentuh, mau menjamah hati dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ada damai saudara? Amin. Yang galau-galau hari ini mudah-mudahan pulang dari sini sudah ada rasa aman, rasa damai dari itu Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan damai sejahtera dan tidak begitu saja. Setelah peristiwa-peristiwa selanjutnya ditutup dengan dia menjelaskan firman Tuhan, seluruh perjanjian baru tentang dia. Kemudian dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini satu damai sejahtera yang luar biasa. Semakin kita mengerti kitab suci, semakin kita mengenal Allah, harusnya hidup kita semakin damai, semakin tenang, semakin punya keyakinan, semakin punya pengharapan. Amin saudara ya. Nah dari sini kita juga bisa belajar ya. Kita bersyukur ya, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Sudah banyak bukti sejarah, sudah banyak kesaksian. Tetapi masih banyak orang yang tidak bisa, tidak menerima dan tidak mau percaya. Tapi kenapa kita bisa? Bukan karena kemauan, kehebatan, atau daya pikir kita. Tapi kalau belajar dari sini adalah seperti Tuhan membuka pikiran murid-murid. Maka sebenarnya juga adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuka mata hati dan iman dan pikiran kita. Sehingga kita juga bisa percaya. Amin saudara sekalian. Jadi kita bersyukur saudara sekalian. Kita tidak sulit, kita tidak terlalu banyak bergumul dengan pikiran dan sebagainya untuk mau percaya Yesus yang bangkit. Ada yang mudah, ada yang harus mengalami pergumulan, ada yang mungkin ketika dia mengalami sakit penyakit, ada yang tetapi banyak juga yang dengan mudahnya anugerah Tuhan yang membuka pikiran itu kita percaya firman Tuhan. Kita percaya kebangkitan Kristus. Kita percaya kematian Yesus disalib untuk menebus dosa dan kita bisa menerima sedemikian rupa. Dan itu mengakibatkan kita juga boleh mengalami damai sejahtera. Berikutnya saudara sekalian, ketika mengambil judul bukti dia bangkit, maka kita harus lihat secara fisiknya langsung, secara apa yang terjadi di dalam hal-hal pertama ketika dia bangkit ya. Di sini dikatakan Yesus menampakkan diri, memberi dirinya dilihat. Yesus boleh memberikan dirinya untuk diraba,
Dengan kata lain, boleh diteliti, boleh dibuktikan, boleh menjadi, mohon maaf ya, dengan rendah hati, boleh menjadi objek saudara untuk dicek, untuk seolah-olah di tempat itu jadi laboratorium langsung. Silakan pegang, silakan lihat, silakan raba. Betapa rendah hatinya Tuhan Yesus yang boleh, yang mengizinkan murid-muridnya untuk boleh lihat langsung, untuk boleh raba langsung, saudara ya. Nah, maka Yesus setelah mengatakan damai sejahtera, mengatakan mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Tuhan Yesus tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah, tidak bilang begini ya. Kalau kita orang Tionghoa, orang Hokkien marahin anak dan sebagainya, kita selalu bilang apa? Wah kan kak lu kong liao, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Kan sudah saya kasih tahu, kan sudah saya kasih tahu. Saya juga sering ya marahin anak ya. Kan hari itu sudah kasih tahu, kok lupa, kok lupa, kok lupa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah beberapa kali, minimal 3 kali memberitahukan tentang penderitaan Yesus harus mati dan akan bangkit, saudara. Betul tidak? Ditambah lagi dengan ajaran-ajaran, misalnya dia mengutip tentang Yunus dan sebagainya yang 3 hari dalam perut ikan, maka anak manusia juga akan bangkit pada hari yang ketiga dan seterusnya, saudara. Jadi Yesus sudah berulang kali mengatakan. Sekarang Yesus bangkit, sudah ada kesaksian 2 orang dari Emmaus, sudah ada kesaksian dari Petrus, sudah ada kesaksian dari Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang menyaksikan di awal-awal. Tapi mayoritas yang kumpul di situ bagi Yesus, Yesus tahu masih ragu-ragu, masih merasa terkejut, masih syok saudara sekalian. Namun sekali lagi, Tuhan kita yang Tuhan penuh pengertian, penuh dengan kerendahan hati. Tidak perlu ngomel-ngomel, tidak usah mengatakan, kan saya sudah pernah kasih tahu. Tidak sekalian, tetapi mengizinkan dirinya untuk dilihat, untuk diraba, untuk diobserve, untuk dibuktikan sendiri. Nah saudara, inilah bukti dia bangkit yang juga kita belajar dari karakter Kristus. Yang penuh kasih, yang lemah lembut, yang rendah hati. Amin saudara sekalian. Nah kemudian kita lihat lagi ya, Yesus juga melanjutkan. Yesus menampakkan diri, tetapi di bagian yang lain ya, saya ada kutip ini. Kalau di Lukas tadi tidak dikatakan mereka sempat menyentuh, tapi saya percaya mereka pasti ada sedikit banyak menyentuh. Di Yohanes, ketika Maria Magdalena yang disebut Alkitab di Markus sebagai orang yang pertama Yesus menampakkan diri. Di situ Yesus mengatakan, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi ke rumah Bapa, tapi pergi kepada saudara-saudaraku. Berarti Maria Magdalena ketika disadarkan bahwa Yesus sudah bangkit ya, awalnya Yesus ini juga suka bercanda ya gitu ya. Dia nggak langsung kasih tahu, aku sudah bangkit, enggak. Tapi dia, hai wanita, kamu cari siapa dan sebagainya. Sampai Maria Magdalena pikir ini adalah tukang kebun, bayangkan saudara sekalian ya. Apakah kamu melihat Tuhan Yesus, di manakah dia? Kalau kamu tahu tolong kasih tahu. Kemudian Yesus berkata, Maria, sebut namanya. Baru Maria sadar, langsung Rabuni, dia pegang Yesus. Tapi Yesus mengatakan, janganlah memegang aku. Ya saudara sekalian, ini bukan soal larangan dan sebagainya, tetapi ada hal yang lebih penting yang Maria harus lakukan. Maria tidak dibiarkan terus berlarut dalam emosi, kegembiraan atau apa gitu ya. Jangan terlalu baper istilahnya ya. Jangan terlalu berperasaan, tapi action. Pergi, katakan. Lebih penting, kabarkan tentang kebangkitanku, saudara sekalian ya. Jangan lama-lama untuk hanyut di dalam emosi karena kegirangan bertemu dengan saya. Tapi pergi, kerjakan, saksikan kebangkitanku. Kemudian di dalam Matius pasal 28 ayat 9 ya. Nah ini peristiwa yang sama dengan Lukas. Nah Matius memberikan keterangan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Sama ya, damai sejahtera. Kemudian saudara dikatakan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi bukti dia bangkit, dinampakkan diri termasuk
memberikan diri, boleh diraba, boleh dipegang, boleh dipeluk. Nah, saudara sekalian. Berikutnya lagi, saudara, dari teks yang dicatat oleh Lukas adalah Yesus makan di depan murid-murid, saudara ya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, saudara. Jadi sekali lagi kita lihat Yesus tuh sabar sekali, pengertian sekali. Sudah dikasih lihat, sudah dikasih pegang, sudah dikasih raba pun mereka belum 100% percaya. Bukan karena intinya tidak percaya, tapi masih syok, masih girang, masih kaget. Kok bisa ya Yesus bangkit ya, soal gitu ya. Percaya tapi kok bisa ya. Percaya tapi kok kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya melawan logika gitu loh ya. Nah, jadi antara percaya tidak percaya, percaya tidak percaya itu Yesus muncul satu pertanyaan. Adakah padamu makanan di sini? Ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Saudara, terjemahan yang baru lebih tepat sesuai bahasa aslinya yaitu ikan yang dimasak atau terjemahan lain dibakar atau dipanggang. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia mengambil dan memakannya di depan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu Yesus bangkit, catatan tentang dia minta makan atau dia makan itu ada beberapa kali. Dari minggu lalu ada ya, perjalanan ke Emmaus. Ada satu peristiwa lagi, coba kuis. Di mana Yesus makan, waktu peristiwa apa, masih ingat? Waktu sebelum percakapan dengan Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Betul ya? Sebelumnya Yesus sudah membuat mujizat, mereka dapat ikan banyak. Lalu ikan itu dibakar lalu makan. Jadi ada beberapa kali Yesus makan. Dan selalu makan ikan ya. Ngomong-ngomong di sini ada beberapa rekan dari Sibolga ya, gara-gara ikan saya ingat Sibolga. Saudara. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, juga sebagian sudah jadi jemaat dan aktivis di sini ya saudara ya. Saudara kalau mau rasakan ikan bakar yang paling enak, pergilah ke Sibolga ya. Saudara sekalian, Yesus bertanya, apakah adakah kamu makanan di sini? Lalu ia memberikan kepadanya sepotong ikan goreng atau ikan yang dipanggang. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah bukti di awal-awal bahwa Kristus bangkit. Nah, saudara, Yesus juga ada menjelaskan kan, kalau kamu sudah raba saya, sudah jelas saya bukan hantu. Ya, saya ada daging, ada tulang. Hantu tidak seperti itu. Kemudian satu lagi cirinya membedakan kebangkitan Yesus itu real, bukan hantu, adalah Yesus makan di depan mereka. Berarti dengan pengertian ini, berarti hantu itu nggak bisa makan ya saudara ya. Hantu itu adalah roh, dia tidak bisa makan. Hanya Yesus yang bangkit, dan dia bukan sekedar roh yang seperti hantu, tapi dia adalah Tuhan yang bangkit dan mengambil tubuh manusia dan bisa makan. Saudara, orang Tionghoa itu juga budaya makannya kan juga itu ya, suka makan ya. Sehingga waktu, mohon maaf sedikit tradisi Tionghoa, waktu sembayang kepada hantu, saudara, budaya Tionghoa itu hantu pun disembayangi ya saudara ya. Yaitu di bulan 7 tanggal ke-15 kalender Imlek, Chi Wei Pua. Itu ada namanya Kuye, hari hantu. Ya, dipercaya saudara, kepercayaannya saudara ya. Mohon maaf, dipercaya arwah-arwah yang pada waktu, banyak versi ya, pada waktu Cengbing, kita kan baru selesai Cengbing ya. Pada waktu Cengbing kalau anak cucunya, keturunannya sudah tidak sembayangin dia, tidak urus-urus dia,
berarti kan dia tidak dapat, mohon maaf ya, bakar-bakaran, uang, pakaian, sampai mercy pun dibakar ya, dan sebagainya itu. Jadi di sana dia akan kekurangan. Karena kekurangan, kelaparan, maka pada Cik Gue Pua itu dia akan berkeliaran ke dunia ya, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dia. Lalu atas kepercayaan itu, orang-orang Tionghoa yang belum percaya Tuhan, yang masih ikut tradisi lama, selalu di malam hari di depan rumah dan sebagainya memberikan persembahan-persembahan termasuk makanan-makanan di hari perayaan hari hantu Kuiye. Nah, sekarang pertanyaan saya, makanan yang dipersembahkan itu habis enggak? Habis sama kucing. Ya, ngerti ya maksud saya ya? Maksud saya, dimakan enggak sama tanda petik yang dipercaya hantu itu? Tidak, saudara sekalian ya. Tidak, saudara. Bahkan boleh dikatakan ya yang senang ya itu ya binatang-binatang, atau akhirnya si pemiliknya kalau masih bagus ambil sendiri, makan sendiri. Bisa juga. Tetapi itulah kepercayaan yang begitu mengikat. Meskipun betul-betul tidak bisa dicerna dengan pikiran, itu sudah menjadi kepercayaan dan tradisi. Nah, sebaliknya saya mau katakan, kebangkitan Kristus ada saksinya, real dan nyata, dan dia bisa makan. Ini juga saya belajar ya, selain soal bukti ya, ternyata saudara sekalian, makan itu jadi metode juga untuk penginjilan, pemuritan kelompok kecil. Ya, saudara kalau baca di Lukas ya, atau di seluruh Injil, Yesus itu sering makan-makan, saudara ya. Mujizat pertama Yesus ada di mana? Di perjamuan nikah. Membuat air menjadi anggur. Lalu anggurnya lebih atau pas-pasan? Lebih. Mujizat 5 roti 2 ikan, ya saudara ya. Pas atau disisain? Sisanya banyak lagi, berapa bakul? 12 bakul, saudara sekalian. Ya. Jadi Yesus itu oke, makan nggak apa, bahkan dikasih melimpah. Saudara kalau perhatikan lagi di Injil Lukas ya, kalau nggak salah dekat-dekat pasal 15. Waktu Yesus dikatakan suka berkumpul dengan orang berdosa, pemungut cukai. Yesus juga pernah disebut sebagai pelahap. Ya, selain ada kata peminum juga, saudara sekalian ya. Jadi dalam pandangan masyarakat, mereka tanda petik negatifnya menuduh Yesus suka dekat sama orang berdosa dan sebagainya. Lalu ada kata-kata apa? Pelahap. Nah, saudara, kita boleh pikirkannya, tuduhannya benar atau tidak, tapi setidaknya meskipun mungkin bukan pelahap yang rakus, tapi setidaknya mereka sering ketemu Yesus makan. Betul kan? Kemudian waktu jumpa dengan Sakeus, suruh turun, mau menumpang di rumahmu. Di rumah salah satu kegiatannya apa? Makan, ya. Jadi nggak salah kalau orang Tionghoa itu mirip-mirip Tuhan Yesus ya. Karena waktu ketemu orang bukan bilang, halo apa kabar, how are you, bukan. Kita orang Tionghoa kalau ketemu orang tanyanya apa? Jak pa boy. Jak pa boy. Betul ya? Ya, jangan-jangan Tuhan Yesus juga mengerti ya tradisi dan pergumulan orang Tionghoa. Ya, makan saudara ya. Dan melalui makan itulah di sana bisa terjadi relasi, mengenal satu dengan yang lain, mengenal pergumulannya, bagaimana memberkati dan seterusnya. Sarana saudara ya. Saya bukan mengajak kita untuk jadi orang yang rakus makan, tetapi menjadi satu sarana, ya, mencairkan suasana dan seterusnya. Makan, ya. Nah, jadi selain soal dia membuktikan akan real bahwa dia bangkit, juga boleh menjadi sarana. Kita lakukan penginjilan, pendekatan, dan lain-lain sebagainya. Yesus makan di depan murid-murid. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bukti dia bangkit dari sisi Injil Lukas yang hanya di dalam sekitar 6 ayat yang kita baca, saudara ya. Untuk mendapatkan satu data yang lebih lengkap, saudara, Paulus ya menuliskan pada waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri sekaligus
ya, setelah murid-murid dan lain sebagainya. Dia menampakkan diri sekaligus kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang dan seterusnya. Sampai akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Jadi saudara, kebangkitan Yesus sebetulnya tidak bisa dibantah lagi, walaupun masih banyak ya yang membantah, baik dari agama yang lain maupun yang dari ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya akan mujizat. Nah, saudara, seorang penulis bernama Josh McDowell yang menulis buku tentang pembelaan iman Kristen. Dan dalam satu bukunya, izinkan saya kutip ya, yang berjudul The Evidence That Demands a Verdict. Dia mengatakan kalimat-kalimat seperti ini ya. Nah, karena panjang saya tampilkan saja. Khotbah Petrus pada saat hari Pentakosta berdasar kepada kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan maka semua ajaran Kristen akan hilang. Tanpa kebangkitan posisi Yesus sebagai Mesias dan Raja tidak akan terjelaskan. Tanpa kebangkitan pencurahan Roh Kudus akan meninggalkan misteri yang tidak dapat dijelaskan. Kisah para Rasul mencatat kebangkitan Kristus sebagai fakta dan membuatnya menjadi pusat pengajaran, saudara sekalian ya. Karena ketika Yesus bangkit dan mau terangkat ke surga, ada amanat agung, ada perintah supaya mereka jadi saksi bagi Yudea, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kemudian dari surat-surat perjanjian baru yang lain ya, kitab yang lain, menjadi tidak berarti tanpa kebangkitan Yesus. Jika semua pasal yang berhubungan dengan kebangkitan dihilangkan, maka akan didapatkan perjanjian baru yang kacau, yang tidak dapat dijelaskan. Kebangkitan secara kuat masuk ke dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Dia muncul dalam kubur, lukisan-lukisan dinding. Jadi maksudnya dulu di kuburan-kuburan itu banyak orang suka lukis-lukis ya. Ada lukisan tentang berita kebangkitan Kristus. Muncul dalam himne atau lagu-lagu gereja dari gereja mula-mula. Dan menjadi tema yang kuat dalam penulisan-penulisan pada 4 abad pertama. Artinya bukan hanya di Injil, tapi juga penulisan-penulisan sejarah juga menulis. Bahkan yang tulis itu adalah bukan orang Kristen. Ada 2 tokoh sejarah yang namanya kalau tidak salah Tatikus satu lagi saya lupa ya, ada Poli-Poli begitu ya. Nah, dua ini bukan orang Kristen. Satu orang Roma, satu adalah orang Yahudi. Tapi mereka adalah penulis buku sejarah pada zaman itu. Mereka tidak ragu menuliskan fakta bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Kemudian saudara sekalian, Josh McDowell menambahkan argumen-argumennya. Tanpa percaya kepada kebangkitan Yesus, tidak mungkin para murid percaya kepada Yesus yang hanya mati saja. Kebangkitan mengubah bencana menjadi kemenangan. Tanpa kebangkitan, kekristenan tidak pernah terjadi. Karena kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada perintah amanat agung. Tidak ada perintah untuk menjadi saksi menyebarkan Injil. Tetapi saudara sekalian, para murid hanya melihat Yesus sebagai guru yang baik kalau tidak ada kebangkitan. Mereka tidak akan percaya Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan, yang memberikan pengharapan kalau tidak ada kebangkitan. Ya, nah, saudara, salah satu yang Emmaus itu kenapa mereka pergi itu, kan di dalam percakapan itu dikatakan mereka berharap Yesus jadi apa? Mesias. Tapi harapannya adalah Mesias yang apa? Memberontak dan merdeka dari penjajahan Romawi sekalian. Tetapi Yesus adalah Mesias yang mengalahkan kita dari perbudakan dosa. Menjadi raja di atas segala raja dan raja di dalam hati orang percaya. Memerintah di dalam hati setiap orang percaya. Maka kebangkitannya lah yang membuktikan, yang meneguhkan bahwa dia adalah Mesias dan Juru Selamat. Kemudian saudara sekalian, ada argumentasi yang lain dikatakan, kebangkitan adalah fakta penting karena kebangkitan menggenapkan keselamatan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan sebagai akibatnya menyelamatkan kita dari kematian. Kebangkitan berdampak besar, hidup menjadi memiliki harapan. Kehidupan lebih berkuasa daripada kematian. Kehidupan pada akhirnya menang. Tuhan telah menyentuh kita
dengan kebangkitannya di sini. Tuhan telah mengalahkan kematian, musuh terakhir kita. Lalu kemudian dikatakan kebangkitan telah mengubah hidup para murid sebelum dan sesudah kebangkitan. Jadi kalau mau melihat bukti dia bangkit selain dari Yesus sendiri yang bisa dilihat, diraba dan makan, maka kita lihat juga dari pengikut-pengikutnya. Sebelum kebangkitan, semuanya lari, menyangkal gurunya, berkumpul bersembunyi, ketakutan dan kebingungan. Setelah melihat kebangkitan, mereka diubah dari ketakutan menjadi rasul yang berani, percaya diri, penginjil yang mempengaruhi dunia, bahkan bersedia mati martir dan bersuka cita meskipun menderita sebagai utusan Kristus. Ada sejarawan yang menulis 12 rasul itu semuanya mati adalah mati karena pekabaran Injil, mati martir. Ya, jadi kalau dia udah dengar rasul yang satu mati dan sebagainya, kenapa nggak menyerah gitu ya? Nanti saya juga ikut. Tidak, saudara, kabarkan Injil terus. Meskipun ancamannya adalah kematian. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena mereka percaya dan betul-betul mengalami Kristus yang bangkit. Maka di akhir, di dalam tulisannya dia memberikan satu renungan pertanyaan bagi kita. Kepada siapakah saudara mempercayakan hidupmu? Apakah yang kau percayai mempunyai kuasa kebangkitan? Apakah yang kau percayai mempunyai kuasa terhadap kematian? Jika engkau belum mempercayai Yesus, percayakan hidupmu sekarang juga kepada Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa kematian. Saya ingin bacakan atau ceritakan satu kisah ya, yang saya baca bagus sekali. Ini cerita saja. Judulnya Who is the Strongest? Siapa yang paling kuat? Ceritanya seluruh alam semesta ini sedang mencari, sedang lomba mau kasih piala. Siapa yang paling kuat di seluruh alam semesta? Maka setelah mereka diskusi-diskusi, beberapa juri ya, namanya cerita ya. Mereka tetapkan, hai baja, besi baja, kamulah yang paling kuat, paling kokoh. Karena kamu bisa menjadi penopang untuk jembatan, rel kereta api. Bangunan yang kokoh juga perlu baja yang kuat. Jadi kamu yang paling kuat, kamu yang paling kokoh. Wah, tapi saudara, ternyata alam semesta ini rendah hati ya. Si baja bilang, betul saya kuat bisa jadi jembatan dan sebagainya. Tapi bukan saya yang paling kuat. Ada yang lebih kuat bisa mengalahkan saya, yaitu api. Karena ketika saya ketemu api, saya akan meleleh. Saya bisa dibentuk jadi apapun. Nah saudara ya. Kemudian saudara sekalian, api kamulah yang paling kuat. Oh si api rupanya rendah hati juga ya. Api mengatakan bukan saya saudaraku. Karena meskipun saya bisa melelehkan baja, saya bisa membakar gedung dan sebagainya. Ketika datang hujan lebat, ketika datang air yang deras, saya juga akan lenyap dan tidak mampu mengalahkan air yang deras. Hai air, kamulah yang paling kuat. Alam semesta membutuhkan air untuk hidup. Si air mengatakan, saya bukan yang paling kuat. Apalah kekuatan saya dibandingkan dengan sinar matahari. Begitu dia sinar terik, semua ada air yang di jemuran kering semua. Airnya habis lenyap ya. Dikumpul menjadi uap, kemudian menjadi awan. Maka yang lebih hebat adalah sinar matahari yang begitu luar biasa. Seluruh alam semesta juga tidak bisa hidup seperti ini tanpa matahari. Hai matahari, kamu yang paling kuat. Matahari bilang, bukan, rendah hati semua saudara ya, enggak seperti manusia ya. Nah, bukan saya yang paling kuat. Meskipun saya bisa menyinari bumi, menguapkan air, tapi begitu awan yang gelap datang menutupi saya, tenaga saya jadi enggak ada. Ya, jemuran tetap enggak bisa kering ya gitu ya. Nah, jadi yang lebih kuat, yang lebih hebat adalah awan yang gelap itu, yang besar itu. Luar biasa, itu kuat sekali ya. Nah, saudara, si awannya rendah hati. Bukan saya. Saya memang bisa menutup sinar matahari. Tapi yang lebih hebat dari saya adalah angin badai yang kencang. Saya ditiup saja beberapa detik sudah buyar. Sudah jatuh jadi hujan. Kalau enggak awan saya terpencar kemana-mana. Hai angin, kamu ternyata yang paling hebat. Si angin juga rendah hati. Bukan saya yang paling kuat. Bukan saya yang paling hebat.
Tapi itulah Gunung Sinabung ya, Gunung Batu ya. Itu lebih hebat. Saya pernah mau coba menghancurkan gunung itu, nggak bisa. Saya tiup dengan kuat, anginnya mental, saudara ya. Kalau nggak mental dia lewat, saudara. Lebih kuat Gunung Batu. Hai Gunung Batu, engkaulah yang paling kuat. Gunung Batunya juga rendah hati. Dia katakan, bukan saya yang paling kuat. Yang lebih kuat adalah manusia. Apalagi dari Cungkuo ya. Kenapa? Karena dia punya mesin yang bisa bor gunung ya. Yang bisa menembus gunung apapun, yang bisa dijadikan jalan kereta api, yang bisa dijadikan tempat wisata, yang bisa diukir sedemikian rupa cepat lagi gitu ya, nggak lambat-lambat ya. Jadi yang lebih kuat, yang lebih hebat manusia. Berikanlah kepada dia piala sebagai yang the strongest di dunia ini. Untuk sesaat dan banyak manusia merasa paling kuat. Alexander the Great merasa paling kuat, bisa mengalahkan seluruh dunia. Napoleon Bonaparte, kaisar-kaisar, presiden-presiden. Sampai hari ini pun ada presiden yang begitu sombongnya, merasa begitu kuat, merasa begitu hebat, bisa sesuka-sukanya mengalahkan ini dan itu dan seterusnya, saudara sekalian. Oke, bisa kuat waktu berkuasa. Ada yang kuat bisa ada piala Thomas, bisa ada piala emas Olimpiade. Oke, bisa kuat karena masih sehat. Tapi ada waktunya jadi sakit. Ada waktunya jadi tua. Ada waktunya jadi lanjut usia. Ada waktunya dihampiri oleh maut. Ketika maut itu datang, tidak bisa dielak. Tidak bisa ditolak. Tidak bisa dikalahkan. Akhirnya mereka katakan, oh, kalau maut bisa mengalahkan Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, kaisar-kaisar, pemerintah-pemerintah, raja-raja, yang punya tentara yang begitu hebat, berarti maut, kamulah yang paling hebat. Kamulah yang paling the strongest. Untuk sesaat maut berkata, ya betul sih, saya pernah merasa paling hebat, paling kuat. Tapi sekarang saya harus mengakui, kekuatan saya hanya mampu bertahan 3 hari. Ketika saya berusaha berhadapan dengan siapa? Tuhan Yesus. Kekuatan saya hanya mampu bertahan 3 hari. Sebab setelah 3 hari dia bangkit. Dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan kuasa saya yang bisa menaklukkan segala raja. Berarti dialah raja di atas segala raja. Berarti dialah the strongest. Maka tidak heran Alkitab mencatat, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus ada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Ada amin saudara sekalian. Inilah bukti dia bangkit. Maka mari kita baca kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Jika engkau mau percaya kepada Yesus, kematian bukan hal yang menakutkan saudara lagi, dan kebangkitan maupun hidup yang kekal akan saudara terima. Amin saudara. Biarlah kita boleh dikuatkan di tengah situasi kondisi yang tidak gampang, yang selalu berubah-ubah, susah diprediksi. Tetapi yang jelas adalah Kristus sudah bangkit. Dan ketika bangkit, ingatlah kalimat pertama ketika dia jumpa dengan murid-murid, dia selalu berkata apa? Ping-an, damai sejahtera. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh terus merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau di dalam kebangkitan pun bukan mendatangi murid-murid dengan kemarahan, dengan kejengkelan karena kedegilan dan ketidakpahaman mereka dan keraguan mereka. Tapi Engkau datang dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, dengan penuh pengertian, terus memberikan kesempatan untuk mendidik, mengajar, dan membimbing mereka sampai benar-benar iman mereka diteguhkan dan menjadi pemberani meskipun di tengah ancaman jiwa ketika mereka harus mengabarkan Injil. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau bangkit, Engkau bukan melakukan sesuatu yang bombastis, sesuatu yang jalan pintas supaya langsung cepat dikenal dan populer. Bukan jalan yang pintas, tetapi Engkau mau menjalin relasi yang berkualitas dengan para murid.
Engkau mau memberikan suasana yang mengunjungi satu persatu. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada yang berkumpul-kumpul, ada yang berjalan sampai 11 km ke Emmaus. Engkau ingin menjalin satu proses yang dalam supaya murid-murid betul-betul mengalami ping'an, mengalami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyediakan 40 hari untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Engkau memulihkan Petrus yang pernah menyangkal Engkau, tetapi Engkau tidak memarahi. Engkau tidak menuntut harus minta maaf, tetapi Engkau memberikan tugas yang besar. Jika Engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus ya Tuhan, dengan kualitas yang begitu dalam dari Kristus, tidak bisa menahan tangisan dan keharuan karena kasih-Mu yang begitu besar. Demikian juga kami percaya Engkau juga menyentuh hati setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Mengikuti peristiwa kebangkitan, ada di antara kami yang mungkin hatinya berteriak, berseru, menangis karena kondisi ekonomi, karena kondisi fisik yang lemah, karena kondisi relasi mungkin yang rusak di dalam keluarga. Engkau berkata, Tuhan, cukup Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu menjamah Engkau. Dan biarlah suara Tuhan di tengah-tengah kebangkitan tetap berkata-kata dan tetap memperdengarkan damai sejahtera bagi-Mu. Biarlah itu sungguh boleh kami rasakan. Biarlah itu sungguh boleh kami pahami. Biarlah itu sungguh boleh kami hayati. Sehingga meskipun sulit, meskipun susah, kami tetap ada harapan, ada iman, ada sukacita yang sejati dari Tuhan. Ada penyertaan dari Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami. Berkati setiap pergumulan dan keluarga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Musa Lipin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dalam setiap kita dan mempersiapkan tempat yang terindah buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah begitu baik dalam hidup kita. Mari kita mau datang membawa persembahan terbaik kita. Bukan karena kewajiban, tetapi sebagai wujud kasih dan ucapan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengingatkan kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan dengan hati yang tulus, penuh dengan sukacita dan iman kepada Tuhan. Sama kita naikkan pujian, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. oh
Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami tersungkur dan sembah-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami Ku Tuhan, persembahkan korban terbaik syukur kepadamu, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. selamanya Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kembali sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik kepada setiap kami. Engkau Allah yang sangat mengerti kami. Engkau Allah yang ingin memiliki relasi yang dekat dengan setiap kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah bangkit dan Engkau memberikan harapan kepada setiap kami, sehingga setiap kami sekarang memiliki masa depan di dalam Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan salah satu bentuk ucapan syukur kami memberikan persembahan berupa materi. Tuhan, kami memberi bukan supaya kami ingin mendapatkan berkat lagi dari Tuhan, tapi kami memberi justru karena kami sudah diberkati oleh Tuhan, justru karena Tuhan sudah sangat baik kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih Engkau pakai persembahan ini untuk boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, kami juga saat ini mau menyerahkan, memohon Tuhan yang boleh menolong untuk Ibu Mestina dan Bapak Desmond Sahat Aritonang, 2 pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh sertai pengobatan yang sedang mereka jalani. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau berikan kekuatan juga kepada keluarga yang mendampingi. Mohon campur tangan daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan Engkau berikan hikmat, Engkau berikan ketelitian, kekuatan kepada para dokter, suster, setiap tenaga medis yang menangani. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu tempat ini yang memiliki pergumulan. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami, satu demi satu. Tuhan, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kami gak bisa ceritakan kepada orang, tapi Engkau yang tahu. Dan Engkau saat ini melalui ibadah ini, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan ketenangan pada setiap kami. Tuhan, dalam menghadapi masalah-masalah hidup, dalam menghadapi ketidakpastian, Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Tuhan, jalanlah di depan kami, peganglah tangan kami.
Tuhan, kami percaya bersama dengan-Mu kami dapat melalui setiap pergumulan, setiap masalah apapun itu. Tuhan, Engkau akan menunjukkan jalan keluar. Engkau akan menghadirkan kekuatan. Tuhan, kami mohonkan berkat yang daripada Engkau. Engkau limpahkan, Engkau curahkan pada setiap jemaat-Mu tempat ini. Tuhan, biarlah perasaan kecut hati, mungkin ada kecewa, ada sedih, ada takut. Tapi Tuhan, Engkau akan mengubah dengan sorak-sorai. Engkau akan mengubah air mata dengan tawa, dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami juga saat ini mau bersatu hati berdoa untuk seluruh gereja Kristen Kalam Kudus, seluruh Indonesia, dan sekolah Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan yang memakai gerejamu ini Tuhan, Engkau memakai sekolahmu ini Tuhan, agar semakin menjadi berkat untuk orang-orang di tempat konteks kami masing-masing. Tuhan berikan hikmat pada setiap jajaran pimpinan, dari majelis hamba Tuhan, dan juga untuk BP, Dirpel, seluruh leaders, guru-guru, Tuhan pakai. Tuhan berikan kami hati yang semakin terpaut dengan Tuhan, dan Kau berikan kami hikmat untuk kami bisa tahu apa yang mesti kami lakukan untuk semakin memajukan gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Tuhan, di tengah gejolak geopolitik, kondisi ekonomi yang sedang kurang baik, Tuhan, kami mau bersandar padamu. Kami memiliki keyakinan, percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, Kau topang. Tuhan, Kau pakailah pemerintah dalam segala keterbatasan dan kelemahan, agar mereka dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik, yang pas. Dan Tuhan yang berikan hikmat kepada setiap mereka, kerjasama yang baik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau boleh berikan pada setiap kami. Dengarlah seluruh doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah hidup, yang bangkit dan menang. Sama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita pujikan doksologi, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalian, biarlah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa semangat kebangkitan Kristus yang memberikan kepada kita damai sejahtera, kekuatan, dan juga semangat untuk terus menjadi saksi bagi Tuhan. Mari arahkan hatimu, hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Yen Chu Yesu Citu Te Ân Hui, Sang Ti Te Ci Ai, Sen Ling Te Bang Zhu, Chang与你们同在。从今直到永永远远. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh.
Baik, jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Silakan kita boleh beranjak dari tempat duduk kita kasih salam kanan kiri, depan belakang kita katakan Happy Sunday, ya Ping An ya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya. Saudara, biarlah kita boleh tetap menjadi komunitas yang hangat, komunitas yang saling mengasihi, yang saling mendukung satu sama lain. Ini yang menjadi moto dari gereja kita. Kita menjadi gereja yang hangat dan bertumbuh serupa Kristus. Amin Bapak Ibu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah saat ini? Jikalau ada, berkenankan untuk boleh bangkit berdiri. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja BCS Medan, apakah ada? Tidak ada. Oh ada, saya tidak nampak, maaf. Ibu sebelah sini ya, kita berikan tepuk tangan ya sekali lagi ya. Oke, welcome, selamat datang HI di dalam ibadah BCS Medan ya. Jikalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami welcome sekali untuk Ibu bisa bergabung, beribadah bersama kami tempat ini. Kita ibadahnya setiap hari Minggu, sekali saja jam 10.30. Saya mewakili majelis dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Muse Alipin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sebagai apresiasi Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan Muse, keluarga dan pelayanan Muse. Saudara, harap kita boleh memperhatikan warta hari ini karena cukup banyak ya. Jadi bisa next langsung. Dan minggu depan kita sudah sampai kepada penghujung daripada eksposisi Injil Lukas gitu ya, dengan temanya The Promise gitu ya. Nanti mulai bulan Mei kita sudah akan mulai masuk dalam eksposisi kisah para rasul ya, Pendeta Merisi yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah minggu depan. Next. Saudara-saudara, harap saudara perhatikan ini, kita akan mengadakan bincang santai. Jadi mau bilang seminar juga bukan ya, karena ini sifatnya lebih santai. Jadi bincang santai lah gitu ya. Dengan temanya adalah mendekatkan yang jauh, mengeratkan yang dekat. Diadakan hari Sabtu tanggal 9 Mei ya, jam 5 sampai jam 7 malam maksimal harusnya sudah selesai. Bersama dengan Pendeta Liliana Lestari, yaitu pendeta dari, saya lupa nama gerejanya itu ya, GKNI, Peniel kalau tidak salah ya, dari Pontianak, yang akan datang kemari menyampaikan firman Tuhan, dan juga menyampaikan seminar santai ini kepada setiap kita. Dan saya mengajak untuk Bapak Ibu dan juga termasuk youth untuk boleh datang, untuk ikut gitu ya di dalam bincang santai ini. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol ya, Pendeta Liliana akan menyampaikan apa jadi pengalamannya gitu ya di dalam dia menggembalakan jemaat di sana. Gitu ya. Dan kalau saudara mau ikut, saudara perlu daftar dulu. Itu sudah ada link barcode yang ada di situ, saudara bisa daftar. Nanti saya juga akan kirimkan ke grup jemaat. Oke, nanti akan disediakan makan malam juga setelah selesai bincang santai ini. Next. Dan besoknya, tanggal 10 Mei, kita ibadah Parents Day juga dilayani oleh Pendeta Liliana Lestari gitu ya, dengan temanya adalah dimulai dari rumah. Gitu ya. Next. Dan Bapak Ibu, kita akan melakukan ibadah padang kembali, dan itu pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu tanggal 14 Mei, kita akan buatnya di Pantai Romantis, saudara-saudara. Ya, dengan tujuan adalah juga untuk mengeratkan tali kasih persaudaraan kita. Ingat moto kita apa tadi? Menjadi gereja yang hangat ya. Jadi kita mau semakin akrab satu sama lain, dan harapannya dengan adanya ibadah padang ini kita bisa semakin akrab satu sama lain. Dan ini saudara juga perlu daftar ya untuk mau ikut. Saudara bisa lihat ya, kontribusi dari jemaat untuk mau ikut. Orang dewasa itu 40.000 ya, anak-anak 30.000, anak-anak 2 sampai 10 tahun. Tapi jikalau anak di bawah tahun itu free gitu ya, itu harga tiket untuk masuk ke Pantai Romantis. Tapi bagi jemaat, misalnya ada jemaat yang agak kesulitan, ya nanti jemaat bisa memberitahu kepada majelis. Seperti itu ya. Sorry, tadi dulu, mundur ya. Saudara, jikalau saudara mau ikut ibadah padang ini, kita
ibadah di pantai romantis sana mulainya jam 9 pagi Bapak Ibu. Artinya apa? Saudara sebelum jam 9 kalau saudara berkendara sendiri, sebelum jam 9, jam 8 atau jam 8.30 saudara sudah tiba di pantai romantis. Nah, jikalau saudara membutuhkan transportasi mau berangkat bersama-sama dari gereja, maka saudara perlu kumpul di gereja jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah harus kumpul di gereja. 7:30 maksimal bus akan jalan ke pantai romantis. Ya, nanti minggu depan akan diwartakan lagi Bapak Ibu ya. Next, saudara bisa lihat ya foto-foto di pantai romantis sana ya. Ini videonya. Ini pantainya cantik Bapak Ibu ya. Bagus, bersih. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu ya, segera daftar ya dalam ibadah Padang ke pantai romantis. Saya harap bisa semakin banyak ikut, semakin bagus ya. Oke, next. Terus mengajak Bapak Ibu untuk ikut persekutuan doa dan pembinaan iman, dan hari Kamis ini adalah pembinaan iman karena minggu genap gitu ya. Setiap jam 19.30 ya, 7:30 malam di ruangan sebelah sana. Jadi ayo Bapak Ibu, kita boleh sama-sama mau kumpul untuk belajar firman Tuhan. Next. Dan ini yang melayani minggu depan, saudara memperhatikan jadwal pelayanan saudara sendiri. Jikalau berhalangan, harap bisa segera memberitahu agar bisa segera dicarikan penggantinya. Sorry, yang tadi dulu, jadi biar bisa diperhatikan dulu ya, yang pelayanan minggu depan ini. Oke, sudah ya? Oke, next. Ini persembahan minggu lalu, kebaktian umum dan sekolah minggu, dan kehadiran jemaat minggu lalu adalah 70 orang di kebaktian umum, sekolah minggu 14 orang. Setelah ini untuk majelis, pengurus youth dan lause sekolah minggu, dan juga peserta katekisasi akan ada ikut pembinaan bersama dengan pendeta Alipin di ruangan sebelah. Oke, demikian saja warta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.